Di gerbong selanjutnya, terdapat sebuah kebun dan sebuah akuarium besar. Yuna tampak sangat terpukau dengan semua itu, mengingat dirinya yang lahir di kereta dan sama sekali tak pernah mengenal dunia selain kehidupannya di kereta tersebut. Namkung dan Yuna tinggal di gerbong belakang tapi bukan gerbong ekor. Lalu mereka semua beristirahat sejenak di gerbong akuarium sambil menyantap hidangan sushi. Wah, akhirnya Curtis dan kawan-kawan bisa merasakan makanan yang enak. Tapi saat Mason hendak ikut makan, Curtis melarang dan menyuruhnya untuk memakan jelly hitam saja. Mason jelas tahu terbuat dari apa makanan tersebut, namun dia terpaksa memakannya sambil menahan perasaan jijik. Setelah melewati gerbong tempat suplai makanan, gerbong selanjutnya adalah tempat pendidikan di mana anak-anak berada. Andrew dan Tanya sangat antusias menanyakan keberadaan Timmy dan Andy. Namun salah satu anak menjawab pernah melihatnya dibawa ke gerbong depan dan hanya sekedar lewat saja di gerbong mereka. Selain anak-anak, tentu saja di sana ada seorang bu guru, sebut saja Bu Mary. Sama halnya dengan Mason, Bu Mary juga sangat memuja Wilport, mempengaruhi dan mendoktrin murid-muridnya untuk memuja bahkan mengagung-agungkan Wilport melalui sebuah video dan juga lagu. Tak lama kemudian, Bu Mary mengajak anak-anak untuk melihat keluar jendela karena tak lama lagi mereka akan melihat sejarah. 7 tahun yang lalu ada 7 orang penumpang yang dengan nekat dan percaya diri bisa hidup di luar kereta Snowpiercer. Dan yang terjadi adalah mereka hanya sanggup berjalan sejauh itu sebelum akhirnya tubuh ke-7 orang tersebut membeku dan mati. Bu Mary menyebut jika kejadian itu dinamakan Revolusi 7. Tak lama setelah penjelasan Bu Mary, datang seorang pelayan yang membagikan telur rebus untuk merayakan tahun baru. Semua orang tampak sangat senang mendapatkan telur rebus, apalagi rekan-rekannya Curtis. Tidak hanya di gerbong itu, si pelayan terus membagikan telur-telur rebus itu di sepanjang gerbong ke belakang, hingga sampai ke tempatnya kelompok Curtis yang menunggu di gerbong suplai air. Pelayan itu juga memberikan telur rebus kepada mereka. Tentu saja mereka sangat senang akhirnya bisa makan makanan lain selain jelly hitam tak enak. Lalu di depan sana telur yang didapat Curtis ternyata berisi sebuah pesan. Dengan perasaan ragu Curtis membaca pesan tersebut yang bertuliskan darah. Di belakang sana si pelayan pembawa telur tiba-tiba saja mengambil sebuah senjata deredet dari keranjang telur rebus dan mulai menembaki para pasukan pemberontak tanpa ampun. Ia juga sepertinya membebaskan para tawanan untuk membantunya menghabisi seluruh rekan-rekannya Curtis itu. Di gerbong sekolah, Bu Mary juga mengeluarkan senjata api dan mulai menembak dengan membabi buta. Naas Andrew tertembak di kepalanya dan langsung meninggoy. Sementara Curtis dan yang lain berhasil tiarap di antara meja-meja kelas. Gray dengan cekatan melemparkan sebuah pisau yang langsung mengenai leher si Bu Mary dan berhasil membunuhnya. Di layar TV, Curtis dan kawan-kawan pun harus melihat pemandangan yang mengerikan. Melihat teman-teman mereka di belakang sana dibantai habis, termasuk si kakek tua Gilliam. Curtis tampak sangat terpukul. Dia pun meluapkan amarahnya dengan menembak mati Mason saat itu juga menggunakan senjata Bu Mary. Tidak ingin berlarut lama dalam kesedihan dan sudah kepalang tanggung, Curtis, Tanya, Gray bersama Namkung dan Yuna kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka melewati gerbang yang dihuni oleh para kalangan elit penduduk gerbong depan. Sebut saja mereka penduduk kepala. Kehidupan mereka di gerbong depan tampak serba mewah. Dengan bahagia menikmati semua fasilitas-fasilitas Magnus yang ada. Mereka pun tampak heran dengan kedatangan Curtis dan kawan-kawan. Namun Curtis dan kawan-kawan tidak menghiraukan hal tersebut. Lalu di saat kereta melewati jalur rel yang memutar, pria yang sudah membunuh Gilliam yaitu Franco tiba-tiba saja menembaki Curtis dari tempatnya berada. Curtis pun tentu saja membalas menembaki. Meski begitu kaca kereta cukup kuat menahan peluru. Meskipun bisa menembus satu lapisan kaca kereta, tapi tak mampu menembus lapisan kaca lainnya. Sehingga peluru mereka tak ada satupun yang berhasil melukai.
Tapi ternyata di versi movie-nya udara di luar tidak terlalu dingin ya. Kalau di versi series kan kebocoran sedikit saja ruangannya langsung membeku dengan cepat. Franco bersama dua penjaga pun berusaha bergerak lebih cepat untuk mengejar kelompoknya Curtis. Hingga mereka bertiga memasuki gerbong sauna. Setibanya di sana, Franco mendengar sebuah suara dari arah belakang. Dan tanpa ragu ia langsung membunuh seseorang yang tengah bersembunyi karena ketakutan itu. Salah seorang prajurit menegur sebab pria yang ditembak Franco itu adalah salah satu tamu VIP. Tetapi Franco seakan tidak peduli dan malah membunuh penjaga tersebut. Tiba-tiba saja Gray muncul menyergap dari arah belakang, membunuh satu prajurit yang tersisa dan melemparkan pisau pada Franco. Di situ terjadilah pertarungan sengit antara Franco dan Gray. Pisau kecil yang menancap di punggungnya itu bukanlah apa-apa bagi Franco si kuat. Curtis ingin membantu menembak Franco, tapi ia tak bisa melakukannya karena takut mengenai Gray. Dan dalam pertarungan itu, Gray ternyata kalah telak oleh Franco. Tanya pun muncul hendak menyerang Franco, namun Franco ini sangat kuat dan malah Tanya yang tertembak olehnya. Kini giliran Curtis yang melawan pria besar itu. Meskipun Curtis berhasil beberapa kali melukai Franco, tapi pria itu jauh lebih kuat dan juga berhasil mengalahkan Curtis. Hampir saja Curtis terbunuh kalau Gray tidak menolongnya. Tetapi pada akhirnya Gray lah yang terbunuh dengan cara jantungnya ditusuk pisau oleh Franco. Namkung yang sedari tadi bersembunyi akhirnya keluar, menghajar habis si Franco dan Namkung lah yang berhasil mengalahkan dan membunuh pria besar kuat itu. Ya karena mungkin Franco-nya itu udah kehabisan cakra melawan Curtis, Gray dan Tanya sebelumnya. Overpower sekali ya si Franco ini. Beberapa saat kemudian Curtis kembali bangkit. Dia langsung menghampiri Tanya yang tengah sekarat dan Curtis berjanji padanya akan menemukan Timmy. Dengan penuh tekad, Curtis masuk ke gerbong selanjutnya bersama Namkung dan Yuna. Di sana tampak banyak sekali penduduk kepala yang sedang berpesta, dikelilingi minuman keras dan juga kronol. Hal tersebut dimanfaatkan Namkung dan Yuna untuk mengambil sebanyak-banyaknya semua kronol milik tamu-tamu tersebut. Hingga pada akhirnya Curtis sampai di gerbong dengan pintu berinisial W, yakni gerbong terdepan milik Willport yang selama ini menjadi tujuannya. Curtis yang tak sabaran mencoba membuka paksa gerbong dan malah membuat keributan. Untuk sesaat, Curtis dan Namkung terlibat perkelahian. Tapi pada akhirnya Namkung berhasil melumpuhkannya. Namkung lalu memberikan sebuah rokok kepada Curtis. Dia berkata jika rokok tersebut adalah rokok terakhir yang ada di bumi. The Power of Udud. Untuk sesaat, Curtis tak mampu menahan gejolak segala macam perasaan yang selama ini terpendam. Dia kemudian mulai bercerita kepada Namkung. Dahulu ketika ia dan penduduk ekor masuk dan tinggal di gerbong belakang, prajurit Willport merampas semua yang mereka miliki dan membiarkan semua orang yang tinggal di sana kelaparan. Tanpa makanan dan tanpa air sedikit pun. Dulu mereka juga belum dikasih jeli hitam. Demi bertahan hidup, maka terjadilah kanibalisme di antara penduduk ekor dengan mulai mengincar yang paling lemah. Curtis membenci dirinya sendiri yang mengenal bagaimana rasanya daging manusia. Dia bahkan tahu daging bayi adalah yang terenak. Suatu hari, ada seorang wanita tengah bersembunyi bersama bayinya. Lalu seorang pria datang dengan membawa pisau. Pria itu membunuh wanita tersebut dan merebut bayinya untuk dimakan. Namun seorang pria tua datang memotong tangannya sendiri lalu menukarkannya dengan bayi tersebut. Pria tua itu adalah Gilliam. Itulah alasan mengapa tangan Gilliam buntung sebelah. Bayi kecil itu ternyata adalah Edgar. Dan ya, pria berpisau yang hendak memakan Edgar kecil adalah Curtis sendiri. Curtislah yang sudah membunuh ibunya Edgar. Sejak saat itulah Curtis berubah semenjak mengenal sosok Gilliam. Bahkan penduduk ekor yang lainnya pun begitu. Daripada membunuh sesama, mereka mulai memotong tangan dan kaki mereka sendiri untuk dimakan bersama. Tapi Curtis tak pernah bisa dan terlalu takut untuk melakukannya. Hingga sebulan kemudian prajurit Willport datang dan mulai membagikan jeli hitam. Semenjak itu mereka terus mengkonsumsinya sampai sekarang. Begitu cerita Curtis panjang lebar.
Namkung cukup prihatin mendengar ceritanya Curtis, tetapi dia menolak membuka gerbong Willport karena dia sendiri mempunyai tujuan yang lain, yaitu membuka pintu gerbong menuju keluar. Yang dimana pintu keluar hanya ada di gerbong tersebut. Bukan tanpa alasan Namkung ingin keluar. Selama bertahun-tahun setiap mereka melewati jembatan Yekaterina, Namkung dan Yuna terus mengamati sebuah pesawat yang terdampar di bawah jembatan. Selama 10 tahun pada awal keberangkatan, pesawat itu hanya terlihat ekornya saja. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, es yang menutupi pesawat itu perlahan-lahan mulai meleleh. Bahkan saat kemarin nih mereka melewatinya, Namkung melihat badan dan sayap pesawat itu sudah terlihat. Namkung yakin mereka bisa bertahan di luar sana, tetapi Curtis ragu. Mungkin itu mah pengaruh kronol, kau jadi menghayal Namkung, ucap Curtis. Namkung kemudian mengeluarkan semua kronol yang telah ia kumpulkan. Dia berkata sebenarnya kronol adalah bahan kimia yang mudah sekali terbakar dan meledak, layaknya sebuah bom. Dan alasan selama ini ia mengumpulkannya adalah untuk tujuan itu. Terlihat Namkung menyatukan seluruh kronol yang ia miliki, kemudian menempelkannya ke pintu gerbong. "Beri aku korek api," kata Namkung. Jelas Curtis menolak. Menurut Curtis itu gila. Hingga tiba-tiba saja muncul si wanita suruhan Willport langsung menembak Namkung. Wanita itu yang tempo hari pakai jaket kuning di gerbong ekor membawa Timmy dan Andy. Sebut saja dia Ipeh. Ipeh lantas mengatakan, "Curtis, Willport ingin bicara denganmu." Selama 18 tahun hidupnya di kereta tersebut, selama itulah Curtis terus membenci Willport. Tetapi setelah bertemu langsung, Curtis hanya terdiam mendengar Willport yang terus mengoceh tentang keseimbangan yang terus dia jaga. Dimulai dari persediaan air, makanan, bahkan populasi penumpang. Dan belakangan ini Willport menyadari populasi orang-orang di Snowpiercer terlalu banyak. Maka dari itu Willport mengurangi populasi secara drastis dengan cara mengadu domba penduduk ekor dengan pasukannya sendiri. Sehingga mereka saling membunuh. Dan semua itu sudah direncanakannya sejak lama bersama siapa? Ternyata bersama Gilliam. Willport secara terang-terangan membocorkan bahwa Gilliam ikut terlibat. Dan Gilliam adalah rekannya Willport yang bertugas untuk mengawasi penduduk ekor selama ini. Curtis tidak percaya. "Terus kenapa kau membunuh Gilliam jika Gilliam itu rekanmu, ha?" tanya Curtis. "Ya, itu karena awalnya rencana pembantaian ini hanya akan berakhir di terowongan. Namun di luar dugaan, kelompok Curtis berhasil membalikan keadaan dengan menggunakan obor. Sehingga itu menimbulkan kerugian besar setelahnya pada Snowpiercer. Karena itulah Gilliam pun harus mendapat hukuman." Setelah mendengar itu, Curtis tetap saja sulit untuk mempercayainya. Tapi Willport berhasil membuktikan bagaimana selama ini dia dan Gilliam saling berkomunikasi dengan menggunakan sebuah telepon yang disembunyikan. Willport bahkan menghubungi si pelayan yang sedang berada di gerbong ekor dan menyuruhnya untuk membantai para penduduk ekor. Hanya menyisakan beberapa persen saja, membuat Curtis makin geram. Dan kalian tahu ternyata seseorang yang selama ini mengirimkan pesan pada penduduk ekor adalah Willport sendiri. Plot twist membogengkan ya. Curtis lalu membaca pesan yang diberikan Willport padanya kali ini. Hanya satu kata singkat, yaitu kereta. Willport ingin agar Curtis menggantikan posisinya saat ini. Dengan kata lain, Willport mau Curtis menjadi penerusnya karena dirinya sendiri sudah tua. Dan menurutnya hanya Curtis seorang yang layak menjadi penerus Willport. Sementara itu, Yuna tampak baru terbangun dari tidurnya akibat terus-menerus menghirup kronol. Gadis itu sangat terkejut mendapati ayahnya yang terluka. Namun tiba-tiba saja para penduduk kepala berdatangan ke sana. Mereka marah besar karena Namkung dan Yuna sudah mengambil kronol-kronol mereka. Dengan sisa tenaganya, Namkung pun berusaha melawan satu persatu para penduduk kepala yang marah itu. Dan Namkung cukup tangguh bisa mengalahkan orang-orang yang berdatangan. Namun nasib buruk bagi Namkung ketika melihat perangko yang ternyata masih hidup datang juga ke sana untuk membalaskan dendam. Yuna tidak tinggal diam, ia berhasil membuka gerbong tempat Curtis berada, namun Curtis hanya diam bergeming. Yuna menghampiri Curtis dan meminta korek api yang ada pada Curtis, namun Curtis yang sudah terpengaruh oleh Willport menolak untuk memberikannya. Ya, sepertinya Curtis sekarang sudah setuju dengan rencananya Willport.
Tetapi Yuna tidak kehabisan akal. Dan karena sejatinya Yuna adalah seorang cenayang, tiba-tiba gadis itu mencoba membuka lantai yang menutupi mesin kereta. Ia merasakan ada sesuatu di dalam sana. Ketika terbuka dan melihat isinya, Yuna dan Curtis seakan tak percaya melihat seorang anak kecil yang tak lain dan tak bukan adalah Timmy, tengah bekerja di dalam sana tanpa henti. Wilport menjelaskan, seiring berjalannya waktu, meski energi mesin Snowpiercer itu abadi, namun komponen dan suku cadangnya tidak. Sehingga saat ada komponen yang rusak, maka dibutuhkanlah tenaga manual untuk menggerakkannya. Alasan Wilport mempekerjakan anak kecil karena tempat itu sangat kecil dan hanya muat untuk anak-anak yang berumur di bawah 5 tahun. Mengetahui itu, Curtis kembali mengamuk dan langsung menghajar Wilport habis-habisan. Dan setelah itu Curtis mencoba untuk mengeluarkan Timmy dari ruang mesin kecil tersebut. Curtis bahkan menggunakan tangannya sendiri untuk menahan mesin agar berhenti. Lalu karena mesin utama mati, mesin cadangan otomatis diaktifkan. Andy kemudian muncul dan masuk ke mesin cadangan tersebut. Seolah sudah dicuci otaknya, Andy tak menghiraukan sama sekali panggilannya Curtis. Bertepatan setelah Yuna berhasil menyalakan Kronol, Curtis juga berhasil mengeluarkan Timmy meski harus mengorbankan sebelah tangannya. Sialnya lagi, pintu gerbong Wilport macet dan tidak bisa menutup kembali. Waktu mereka hanya sedikit sebelum bom Kronol itu meledak. Tanpa pikir panjang, Namkung dan Curtis langsung memeluk Yuna dan Timmy sebagai upaya untuk melindungi mereka berdua. Bom Kronol pun meledak. Ledakan itu cukup kuat hingga menyebabkan es di sekitarnya longsor lalu menimpa kereta Snowpiercer. Untungnya tadi kepala gerbong kereta tidak ikut tertimpa dan terguling karena keburu masuk terowongan. Tapi ya setelah itu kepala kereta pun terlepas dari jalur rel dan terdampar. Hanya Yuna dan Timmy yang berhasil selamat, sementara Namkung dan Curtis harus mati terkena ledakan bom. Dan sepertinya semua orang di kereta itu sudah mati, menyisakan mereka berdua saja yang hidup. Untuk pertama kalinya, Yuna dan Timmy melangkahkan kaki keluar dari kereta. Lalu dari kejauhan terlihat ada seekor beruang kutub. Apakah itu merupakan tanda awal kehidupan kembali di bumi? Atau apakah beruang kutub tidak mati ketika bencana suhu dingin ekstrim terjadi? Saya kurang tahu ya pemirsa. Tapi semoga saja itu tanda awal kehidupan kembali di bumi. Jadi Yuna dan Timmy bisa survive. Snowpiercer bersambung. Oh ya, by the way kalau kalian bertanya dari mana tuh si Yuna dan Timmy mendapatkan pakaian bulu hangat, itu sebenarnya ada scene pas Namkung dan Yuna mencuri pakaian bulu hangat itu ketika melewati gerbong penduduk kalangan atas ya. Dan kalau benar hanya Yuna dan Timmy manusia yang tersisa di bumi, itu bagus karena mereka sepasang jadi bisa membuat keturunan. Meskipun ya Yunanya harus menunggu Timmy dewasa dulu. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan borangan tentang film Snowpiercer ini? Tulis-tulis ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi di film seru lainnya. Bye-bye.